kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait langkah-langkah dan sasaran pengawasan dalam lembaga pendidikan. Sebelum ke materi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rizalullah sebagai moderator sekaligus pemateri. Perkenalkan, nama saya Jibril Firmansyah sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Anggit Regia sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Marsalis Yanti Sapari sebagai pemateri. Baik, langsung saja ke materi pertama, saya persilakan. Oke, yang pertama yaitu pengertian dari pengawasan. Nah, pengawasan adalah suatu proses yang mencakup pengukuran, penilaian, dan evaluasi terhadap suatu pelaksanaan, suatu kegiatan untuk memastikan keseluruhan dengan rencana, tujuan, dan peraturan yang ditetapkan. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkahnya akan dibacakan oleh rekan saya. Lanjut langkah-langkah pengawasan. Yang pertama yaitu ada mengkoordinasikan semua program yang akan dijalankan oleh lembaga pendidikan, yaitu pengawasan memastikan semua program berjalan selaras, tidak tumpah tindih, dan mendukung tujuan lembaga. Terus yang kedua ada meningkatkan pengetahuan para administrator sekolah, yaitu mulai survei administrator dibimbing agar memahami tugas, kebijakan, dan praktik terbaik untuk meningkatkan kinerja. Itu ya. Yang ketiga yaitu mempersiapkan para pemimpin di lembaga pendidikan, yaitu pengawasan membantu membina calon pemimpin melalui pelatihan, mentoring, dan penguatan kapasitas manajerial. Ya. Yang keempat, menumbuhkan pendekatan inovatif dalam pengerjaan dan pembelajaran, yaitu survei mendorong guru untuk mencoba metode baru, teknologi, dan strategi kreatif dalam pembelajaran. Lanjut akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya nomor 4 yaitu penumbuhan pendekatan inovatif dalam nomor 4. Baik. Selanjutnya para pelaksana program diberikan fasilitas. Pengawasan memastikan kebutuhan sarana dan prasarana terpenuhi agar program dapat terlaksana secara efektif. Yang keenam yaitu memberikan kesempatan pada para pendidik untuk dievaluasi hasil kinerjanya. Evaluasi rutin dilakukan untuk menilai kinerja guru, memberikan umpan balik, serta membantu mereka memperbaiki kualitas pembelajaran. Yang ketujuh yaitu penyediaan informasi dan kompetensi dalam semua pelaksanaan program pendidikan. Pengawasan menjamin bahwa semua pelaksanaan program menerima informasi yang jelas serta kompetensi yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Terus yang ke-8 terakhir, membantu pengembangan keterampilan para pelaksana program pendidikan. Supervisi mendukung peningkatan keterampilan instruktur, administrator, dan tenaga pendidikan melalui pelatihan dan pendampingan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, tujuan dari langkah-langkah pengawasan tersebut adalah untuk memastikan bahwa alih-alih hanya berfokus pada output, pengawasan juga dapat memaksimalkan output tersebut dalam batasan sumber daya yang tersedia. Nah, selanjutnya yaitu ada sasaran pengawasan dalam lembaga pendidikan. Poin terakhir di sini adalah sasaran pengawasan dalam lembaga pendidikan. Di sini ada 5 poin sasaran pengawasan. Yang pertama itu adalah memastikan kinerja sesuai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu kan ada peningkatan kompetensi siswa, pembentukan karakter, dan pencapaian standar kurikulum. Jadi poin pertama ini untuk memastikan bahwa segala aktivitas, tugas yang dilakukan oleh lembaga sekolah itu sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang kedua adalah mendeteksi kesalahan atau penyimpangan. Ini itu adalah proses
menemukan atau mengidentifikasi sesuatu yang tidak sejalan dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan. Yang ketiga adalah membantu guru dan staf berkembang. Ini adalah suatu upaya atau proses untuk meningkatkan kemampuan seorang guru dan staf sekolah agar mereka dapat bekerja secara efektif dan berkualitas. Yang keempat itu menjamin penggunaan sumber daya secara efektif. Ini itu dengan memastikan bahwa semua sumber daya yang dimiliki oleh sebuah sekolah bisa digunakan secara cepat, tepat, hemat, dan dapat memberikan hasil yang maksimal untuk menunjang proses pembelajaran. Dan poin terakhir adalah meningkatkan mutu sekolah secara menyeluruh. Ini itu adalah upaya untuk menaikkan kualitas semua aspek yang ada di sekolah. Artinya sekolah itu berusaha memperbaiki seluruh komponen yang dapat mempengaruhi keberhasilan pendidikan. Baik, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi